Roti masuk, si banci rusun masuk. Nah itu karena itu yang masuk, akhirnya pecah belah gitu loh. Sebenarnya kalau kami dulu tuh, oke lah, mami dulu sama sistas yang berantem, itu karena si Wegom. Asli 100% karena si Wegom. Dan ada buktinya. Nanti mami akan ketemu, kasih ke Stas bukti bahwa mami lah yang dikomporin Wegom untuk menghajar dia gitu loh. Sama pacarnya, sama pacarnya sistas gitu, sama si dokter. Nanti capturannya bakal aku kasih ke mereka gitu, aku kasih ke mereka nanti. Tapi aku berharap jangan ditendang dia jadi BA-nya ya, profesional aja gitu. Kalau dia kan nyuruh, kalau mami nggak mau nyuruh ya, nggak, mami ngasih tahu itu hanya untuk klarifikasi bahwa oh ini loh yang sebenarnya gitu. Begitu anak-anak online-nya. Mami ambil lipstick dulu bentar. Jadi si A ini emang aslinya baik anak-anak online-nya. Kalau yang jahat itu sebenarnya si Roti sama si Basrun, Banci Rusun, ya. Itu si jahat itu. Nggak nyangka, karena penyebab keretakan itu setelah mereka masuk. Setelah mereka masuk. Cuman kalau si Roti ini kan ala-ala tertindas. Padahal dia lah, kalau ditarik benang merahnya sama dia permasalahannya. Kalau si Wegom ini sih memang udah ketahuan irinya, iri sih dengan percakapan dia membongkar mami sebenarnya. Itu iri sih. Itu fix iri. Anak online ya, itu fix iri, oke? Pertanyaan yang bagus akan mami tayangkan. Nah, ini patut dibahas. Tentang mami nipu dia bikin PT yang harusnya 8 juta, terus mami suruh bayar dia 50 juta, itu benar nggak, Mi? Enggak pastinya. Oke, kalian ngerti artinya cuan, arti tipu apa? Tipu itu setelah dia membuat PT, dia bayar, PT-nya nggak ada. Itu namanya tipu menipu. Dia pernah bilang sama mami, ih mami ini ya otaknya cuan mulu, gue dicuainin. Ya lu dicuanin, tapi sekarang ya dokter yang di Mangga 2 sana kan, dijilat lagi sama dia. Padahal mami berantem sama dokter yang di Mangga 2 itu ya karena dia. Belain dia. Mami berantem sama si yang sono juga. Itu belain dia. Oh nggak tahu terima kasih. Hanya karena nggak dikasih uang. Nggak dikasih pinjem uang. Tiba-tiba mami beli mobil, dia bingung. Carilah alasan. Anda pemikirannya sangat cetek ya. Ada ya orang kayak gitu ya. Oke lah katanya, oh dia mau bongkar aib semuanya. Aib mami. Bongkar aja aib mami. Gak usah bawa emaknya si ini, bapaknya si ini, ibunya si ini. Apa sih kehabisan bahan banget sih? Kenapa harus bawa-bawa orang tua, keluarga? Itulah yang mami gak mau. Kalau di media sosial itu diposting-posting orang tua jadi bahan ledekan-ledekan gitu. Apalagi ketemu sama orang yang tidak menduduki sekolah gitu loh. Jadi nggak sekolah gitu jadinya jatuhnya dia kan. Kayak orang nggak sekolah gitu loh. Masa kalah sama anak sekolah TK sih? Gue bingung. Iya kan?
numpang di tempat mami itu hampir 1 tahun anak-anak online-nya. Mami nggak mau ungkit-ungkit sih sebenarnya, ngapain sih diungkit-ungkit ya kan? Cuman karena dia yang begitu duluan. Satu lagi ya yang perlu digarisbawahi. Kata-kata menjebak, tolong digarisbawahin ya. Kalau kalian pinter nih, mami ngejebak dia, ngejebak LL untuk memasukkan ke dalam penjara. Mami itu siapa? Mami itu siapa? Kenal polisi juga kagak, ya? Bergaul sama pihak aparat keamanan juga nggak pernah. Siapa mami ini? Suara siapa mami ini didengarkan oleh aparat? Hah? Emang mami ini siapa? Udah deh, nggak usah ngaco, ya. Itu sih ngaco ya. Kata-kata menjebak itu perlu digarisbawahi ya. Kalau kalian pintar, kalian sekolah, kalian harus tahu kalau menjebak itu berarti mami ikut ke apartemen itu. Nah, itu harus perlu digarisbawahi. Bodoh. Pada waktu LL ketangkap, elulah orang yang paling getol yang ngubungin gue. Ya semua orang juga tahu. Even pun mami yang posting waktu itu ya. Mami berantem sama Stash. Buktinya masih ada. Nanti aja di YouTube nggak seru kalau di sini ya kan. Nggak dapat AdSense maminya kan. Gitu anak-anak online-nya. Kayak kalian tahu ya, kalau followers baru mungkin nggak tahu ya, seperti mantan asisten mami itu. Mantan asisten mami itu adalah anak-anak online, fansnya mami awalnya. Dan baru bekerja sama mami. Terbukti sudah menipu distributor mami dari Surabaya. Sudah terbukti. Orang ini sudah terbukti menipu gimana. Even pun dia kembalikan, itu pun setelah aku ancam untuk lapor pihak kepolisian. Gitu loh. Memang udah dikembalikan uangnya 1,5 juta sama 1 juta, 2,5 juta. Minta uang ke distributor tanpa sepengetahuan, itu penipu namanya, sepengetahuan majikan. Gitu anak-anak online ya. Oke, mami buka lagi pertanyaan. Nggak mau bahas selebgram yang mami unfollow ya, males. Nggak mau selebgram pada ini. Bukannya dulu sama dokter A. Nah, iya kan? Ini followers lama berarti, tahu. Bukannya dulu sama dokter di Mangga 2 itu dulu dia kor-kor juga. Mami berantem sama dokter itu pun gara-gara dia. Sekarang dia jilat lidahnya sendiri. Sekarang, nah, mami perlu garis bawahi. Kenapa dia sekarang ala-ala berpihak ke si MM? Kenapa? Karena laporan dia naik. Mami ini saksi dan Atta saksi. Akhirnya mami cabut kemarin laporan saksi mami. Mami nggak mau. Jadi dia tuh cari dukungan supaya dia tidak naik kasusnya. Otomatis ya dia harus jilat ke sana. Kalau mami sih jadi NM nggak mau ya mami ya. Mami tetap lanjutkan itu perkaranya karena memang dulu si Wewe Gombel itu mami bantuin ya. Udah mami cabut laporan si Wewe Gombel ke ini, ke si MM. Begitu. Nanti mami buka ya. Emang Wewe Gombel duluan yang bawa-bawa orang tua.
Kalau kalian pintar melihat secara jeli, ya memang benar. Pintar berarti kamu. Padahal bapaknya kena stroke itu karena pihak musuh dulu itu bawa-bawa orang tuanya, bilang rumahnya kertas kado, bilang bapaknya udah tua bangka apa gitu. Akhirnya kan bapaknya kena stroke. Sekarang dia menjilat ludah sendiri, bawa-bawa keluarga. Bodoh sih kadang-kadang. Kurang deh kayaknya ini. Bentar.